Wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, godaan yang paling malas ketika berada di kota Mekah dan di kota Madinah itu apa sih? Godaan rasa malas yang datangnya dari setan. Malas sholat, malas ziarah, malas salawat, malas zikir, malas baca Quran. Wes bawaannya malas saja. Maka kalau sudah begitu, segera ambil wudhu dan istighfar gitu ya. Nah, ibu bapak sekarang nih cerita. Tapi sebelum ke masjid itu, bapak ibu coba lihat di ujung sana ada kubah yang berwarna. Disitulah dulu rumahnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu di bawahnya kubah itu ada 3 makam. Tapi sebetulnya lubangnya ada 4. Sering para ustadz itu cuma menjelaskan di situ ada 3 kuburan, 3 makam. Makamnya siapa? Makamnya Nabi Muhammad SAW, makamnya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masih ada 1 lubang lagi, lubang yang belum diisi sampai sekarang. Di sana itu kuburannya buat Nabi Isa alaihi salam. Baru tahu kan ya? Nah, di sana. Nah, yang ada kubah putih, kan nggak kubah yang silver. Kelihatan? Kelihatan ya? Itu di bawahnya tempat untuk orang yang wafat di Madinah. Sebelum disolatkan, mereka ditempatkan di bawah kubah yang berwarna putih itu. Itu namanya kubah putih ada, kubah hijau juga ada. Yang hijau rumahnya baginda Rasul yang mulia, yang putih itu tempat jenazah. Jadi nanti kalau bapak ibu meninggal di sini akan berada di situ. Oke, nah kemudian ini bapak ibu ghamamah, ghamamah, ghain, ghamamah. Apa artinya awan? Jadi di Madinah dulu ini masjid belum, sejak zaman Nabi belum ada. Ya, dulu ini tanah lapang dan ketika itu Madinah itu dilanda kekeringan sangat panjang bertahun-tahun. Hewan mati, tumbuhan mati, manusia mati. Pokoknya karena kekeringan itu. Akhirnya Nabi melaksanakan salat ini. Salat istiqqa itu salat minta hujan. Beliau salat di sini. Pada saat beliau berada di atas podium, langit itu gelap sampai pandangan mata itu tidak bisa menembus sakingnya. Padahal belum malam. Akhirnya hujan turun sangat deras. Banjiran dan Nabi Muhammad SAW ngelihat tersenyum saja. Itu. Ya, di tempat ini. Nah, kenapa namanya ghamamah awan? Yaitu tadi diambil dari awan yang berdatangan kemudian turun. Dan di tempat ini juga Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan di tempat ini juga melaksanakan sholat ghaib. Namanya siapa Raja Najasyi? Raja yang ada di mana itu? Habasyah. Sekarang Habasyah ini berubah nama menjadi Ethiopia. Dulu Bapak Ibu sebelum umat Islam itu hijrah ke Madinah, ada hijrah yang pertama. Hijrahnya kemana? Hijrah ke Habasyah. Nah, Bapak Ibu kan taunya hijrahnya ke Madinah. Padahal sebelum Madinah, Nabi Muhammad SAW memberangkatkan 2 kloter untuk sampai ke Habasyah. Pak Ustadz, kenapa tujuannya Habasyah? Karena di saat sana pada saat itu ada raja yang Kristen, non-Islam, tapi sangat baik. Akhirnya diberangkatkan di sana, gunakan 2 kapal. Ya, ada 100 lebih. Baginda Nabi pasang dada di pinggir pantai karena pasukan kafir datang mengejar mereka. Itulah sosok pemimpin sejati. Yang penting rakyatnya dulu selamat. Pemimpinnya menghadapi orang-orang kafir.
Nah, akhirnya mereka pulang, kemudian ada hijrah ke Madinah. Nah, Raja Islam. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar, ya Rasulullah, Raja sholat gaib. Sholat gaib itu sholat jenazah, tapi mayatnya nggak ada. Itu gaib. Nah, sholat gaib di sini namanya Raja Najasyi. Raja di mana? Nah, itu ada masjid pucuknya coklat. Ya, ini pucuk coklat itu Abu Bakar. Kenapa dinamakan Masjid Abu Bakar? Ada dua riwayat yang mengatakan disitulah Sayyidina Abu Bakar tinggal, dan yang kedua disitulah Sayyidina Abu Bakar memimpin sholat Idul Fitri. Sebelah satu lagi di sini nih, ketutupan gedung yang coklat ini ada namanya Masjid Omar, ketutup gedung ini. Ketutup gedung ini juga ada namanya Masjid Bilal bin Robah. Ketutup gedung yang dua ini. Ya, besok kita ziarah, kita ngelewati Bilal bin Robah. Rumahnya Sayyidina Bilal bin Robah di situ. Rumahnya Rasulullah di situ. Rumahnya Sayyidina Abu Bakar di sini. Rumahnya Sayyidina Umar di situ. Jadi Nabi itu dulu pada saat tinggal di Madinah, mereka menjadi satu RT. Satu RW. RT berapa Pak Ustadz? Enggak tahu saya. RW berapa? Enggak tahu. Pokoknya dekat. Gitu ya. Dan di tempat ini tidak dipakai sholat. Kenapa? Orang lebih memilih sholat di Masjid Nabawi karena pahalanya 1000 lipat. Gitu ya. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan. Tadi saya ada pertanyaan bagus banget. Pak Ustadz, kalau saya belanja itu enaknya di Mekah apa di Madinah ya Pak Ustadz ya? Berbelanjalah di Madinah. Ada dua yang Bapak Ibu bisa petik. Yang pertama, Ibu Bapak mendapatkan barang yang Ibu Bapak perlukan. Yang kedua, hanya di kota Madinah yang berbelanja tetapi tercatat sebagai sedekah. Hanya di Madinah, di Mekah. Di Indonesia apalagi? Palembang apalagi? Apalagi Palembang yang pelosok, nggak ada sama sekali. Yang ada jualan di sana, tetangganya ngutang nggak bayar, mau nagih nggak enak.